Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Pojok Rakyat, Pusat Kepengurusan Data Pemerintah dan Kegiatan Masyarakat. Mari kita dukung bersama-sama kreator-kreator YouTuber yang memberikan informasi baik serta wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, kali ini kami akan menjelaskan apa itu akta kematian, fungsi, dan bagaimana cara mengurusnya. Surat atau akta kematian merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispendukcapil atau Dukcapil guna mencatat kematian seseorang. Nantinya setelah akta atau surat kematian telah diterbitkan, maka Dukcapil akan menghapus seluruh data penduduk yang sudah meninggal dari daftar kependudukan, seperti kartu keluarga dan nomor induk kependudukan. Layaknya akta kelahiran, akta kematian juga penting untuk diurus keluarga ketika seseorang meninggal dunia. Jadi apabila ada salah satu keluarga yang ada di dalam kakak ini meninggal dunia, untuk segera diupdate atau segera mintakan surat atau akta kematian. Sedangkan fungsi sendiri dari akta kematian yakni membantu melindungi data-data seseorang yang sudah meninggal dunia. Sebab setelah akta atau surat kematian terbit, maka data-data penduduk yang sudah meninggal dunia akan dihapus dari sistem daftar kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispendukcapil atau Dukcapil. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan atau mengurus akta kematian, maka seluruh data akan dihapus karena sekarang sistemnya ini menggunakan sistem online atau berbasis digital. Kami di sini akan menjelaskan secara detail fungsi dari mengurus akta kematian. Yang pertama yakni untuk mencegah penyalahgunaan data. Mengurus akta kematian membantu melindungi data-data seseorang yang sudah meninggal dunia. Sebab setelah akta atau surat kematian terbit, maka data-data penduduk yang sudah meninggal dunia akan dihapus dari sistem daftar kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Dengan demikian, data seseorang yang sudah meninggal akan terhindar dari sesuatu yang buruk dan merugikan. Yang kedua yakni untuk memastikan keakuratan data penduduk. Manfaat berikutnya dari mengurus akta kematian adalah memberikan keakuratan data kependudukan dan terhindar dari manipulasi data. Misalnya data ini akan digunakan untuk mengetahui siapa saja penduduk yang masih memiliki hak suara saat momen seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan desa begitu. Jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu. Dan jangan sampai karena tidak dilaporkan, orang yang sudah meninggal justru masih memiliki hak suara. Yang ketiga yakni untuk mengurus penetapan ahli waris. Jadi salah satu fungsinya yakni untuk menetapkan ahli waris. Akta kematian dapat digunakan untuk pengurusan hak warisan atas harta seseorang yang sudah meninggal. Dengan adanya akta kematian, maka harta seseorang yang sudah meninggal dapat diserahkan kepada ahli waris secara sah.
Dan yang keempat yakni mengklaim asuransi. Akta atau surat kematian dapat digunakan untuk mengklaim asuransi sebab syarat utama dari pengklaiman asuransi adalah surat atau akta kematian orang yang sudah meninggal. Yang kelima yakni persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali bagi suami atau istri. Jika pasangan meninggal, pasangan yang ditinggal bisa melakukan pernikahan kembali, akan tetapi agar pernikahan yang sah secara hukum, istri atau suami yang ditinggalkan perlu melampirkan akta kematian dari yang ditinggalkan dalam proses perkawinan kembali. Itu tadi adalah beberapa fungsi dari akta kematian atau surat kematian yang perlu Anda urus dan banyak banget fungsi-fungsinya ya. Adapun bagaimana langkah kita untuk mengurus? Yang pertama yakni siapkan kartu keluarga ya. Siapkan kartu keluarga, cukup Anda datang ke kantor kelurahan atau kantor desa. Bilang saja di situ bahwasanya Anda ingin mengurus atau minta surat kematian. Di situ nanti Anda akan dilayani oleh aparat desa terkait dengan pembuatan akta kematian. Cukup melampirkan fotokopi KK, nanti di situ Anda akan diisikan form yang biasanya diisikan langsung oleh aparat desa tersebut. Ini bisa jadi surat pengantar, ya, surat pengantar untuk Anda mengurus langsung ke kantor kecamatan atau kantor Dukcapil. Jadi setelah Anda mendapatkan syarat dari desa atau pengantar dari desa yang menunjukkan bahwa keluarga Anda ini sudah meninggal dan diberikan lampiran seperti surat pengantar dari desa, Anda cukup datang ke kantor kecamatan membawa fotokopi kartu keluarga dan berkas-berkas yang diberikan dari desa tadi. Di situ Anda bisa menyerahkan ke kantor kecamatan di bagian pelayanan. Setelah itu Anda nanti akan ditanyai terkait keperluan dan akan mengisi daftar hadir atau daftar pengunjung terkait dengan permintaan identitas atau permintaan akte kematian. Setelah itu Anda menyerahkan berkas-berkas tadi, cukup Anda menunggu untuk beberapa hari, nanti Anda akan dicetakkan kartu keluarga yang baru. Ya, ataupun Anda kalau pengen secepatnya jadi pada hari-hari itu tadi Anda langsung bisa datang ke Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di situ Anda membawa berkas-berkas yang sudah diserahkan oleh desa beserta fotokopi KK maupun yang asli. Nanti Anda datang di Dukcapil, usahakan pada waktu pagi hari atau setidaknya Anda sudah mendapatkan nomor antrian yang paling awal sehingga Anda datang ke kantor Dukcapil dilayani dan bisa satu hari langsung jadi. Mungkin itu tadi penjelaskan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk meningkatkan kualitas channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.